Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri sebelumnya. Ini hanya sebuah formalitas saja. Perkenalkan, nama saya Widya Sri Nunin, T 2017-1150, Prodi Pendidikan Agama Islam, mahasiswa IAIN Negeri Jember. Kelompok magang saya kelompok 27 di SMA Negeri 4 Jember. Nah, pertama-tama saya di sini akan membahas tentang prinsip dan praktik ekonomi Islam pada bab 9 di buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pertama, dari pengertian muamalah sendiri, muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberikan manfaat dengan cara yang dapat ditempuh. Tapi di dalam muamalah sendiri pastinya mempunyai berbagai macam-macam perdagangan. Nah, namun ada peringatan pertama yang dimana tidak boleh dilakukannya perdagangan. Yang pertama itu adalah apa? Yang pertama adalah tidak boleh melakukannya secara batil atau secara yang tidak benar, tidak jelas. Nah, dan yang kedua tidak boleh melakukan dengan kegiatan adanya riba. Riba sendiri ini apa? Peruntungan yang dimana menggunakan bunga-bunga. Yang maksudnya bunga ini apa? Kelebihan-kelebihan. Misalnya dengan cara saya mengutang kepada orang itu 100.000. Nah, namun orang tersebut yang memberikan pinjaman kepada saya 100.000 itu harus mengembalikan nanti pada hari sekian atau waktu sekian sebanyak 150.000. Nah, 50.000 inilah yang dikatakan sebagai riba karena ini adalah bunga uang ya, tanpa adanya kesepakatan dan persetujuan antara salah satu pihaknya, seperti itu. Yang ketiga, tidak boleh dengan cara zalim atau menganiaya atau aniaya, yang dimana ini dimaksudkan adalah dengan kata keterpaksaan, melakukan segala sesuatu keterpaksaan, karena dilakukan perdagangan ini adalah dengan rasa suka ya. Itu ada terdapat di dalam hadis riwayat Baihaqi, seperti itu. Nah, 5. Tidak boleh dengan cara-cara berjudi atau spekulasi, yang dimana berjudi misalnya jika saya melakukan perdagangan ini misalnya taruhan saya menjual barang ini, jika barang ini habis kamu harus memberikan saya ini. Itu kan sama aja kayak judi kan ya, seperti itu, dengan cara taruhan. Yang keenam, yang terakhir, tidak boleh melakukan transaksi jual beli dengan barang yang haram, misalnya barang narkotika, narkoba, khimar, ataupun segala sesuatu yang haram, baik itu makanan, benda, ataupun yang lainnya, seperti itu. Nah, adapun macam-macam muamalah sendiri. Macam-macam muamalah sendiri itu apa? Yaitu jual beli, yaitu yang saya bilang adalah kesepakatan tukar menukar untuk memiliki benda tersebut. Ya. Nah, di dalam Quran surah Al-Baqarah telah dinyatakan ayat ke-275 yang berbunyi, dan Allah telah menghalalkan jual beli namun mengharamkan adanya riba, maka jual beli itu diperbolehkan. Akan tetapi kita harus tahu rukunnya, syaratnya itu seperti apa, begitu. Nah, syarat-syarat dari jual beli itu sendiri apa? Yaitu adalah penjual harus balik, berakal sehat, dan juga dilakukan secara kehendaknya mereka sendiri tanpa adanya paksaan. Nah, mengapa harus balik? Jelas, kalau yang balik kan pasti sudah dewasa ya, pasti mengetahui bagaimana caranya jual beli yang baik dan buruk. Dan kalau misalnya bukan balik ya itu berarti anak-anak masih belum memahami. Terus berakal sehat, ya harus sehat, nggak boleh gila. Kalau tidak berakal sehat nggak bisa dong jualannya. Nah, kedua, uang dan barang harus suci dan halal serta bermanfaat. Nah, segala sesuatu barang yang kita beli itu memang harus yang bermanfaat. Karena apa? Kalau kita selalu boros membeli ini, nanti akan digosok, itu akan diperhitungkan di akhirat. Jadi, belilah segala sesuatu itu sesuai dengan takaran hidup kalian. Jangan sampai karena cuma melihat saja kepingin jadinya beli, malah nggak dipakai, seperti itu. Itu hanya mubazir namanya ya. Seperti itu. Nah, barang harus suci, ya jelas harus suci, tidak boleh kotor, seperti misalnya seperti bangkai, arak, seperti itu, atau enggak menjual makanan seperti babi ataupun berhala, seperti itu ya, kayak gitu, itu nggak boleh. Nah, terus selanjutnya halal ya, itu pasti halal, harus halal, nggak boleh haram. Nah, ketiga, keadaan barang bisa diserah terimakan. Yang maksudnya apa keadaan barang ini bisa diserah terimakan? Yaitu adalah yang dimana keadaan barang itu tidak pada kondisi dari pinjaman orang. Jadi merdeka dalam artinya itu bukan punya siapa-siapa,
memang punya pemiliknya yang bukan pemiliknya, maksudnya untuk dijual seperti itu. Jadi tidak ada kepemilikan oleh siapapun atau bukan dari barang jaminan seperti itu ya. Ya, seperti itu, bebas. Nah, yang keempat, yang terakhir itu adalah ijab kabul. Ijab kabul itu harus ada di setiap perdagangan. Mengapa demikian? Karena ijab kabul ini dikatakan seperti saya menjual tas berwarna merah, ya itu sudah ijab. Kabulnya apa? Si pembeli bilang, oke, saya akan membelinya. Nah, sebelum ada ijab kabul, adanya akad. Akad ini apa? Kita harus mengetahui akad ini. Akad ini seperti kita membeli tas, kita harus mengetahui kualitasnya seperti apa, harganya berapa, dan apakah barang ini bagus atau tidak, banyak yang membeli. Pokoknya harus jelas kualitas seperti apa, seperti itu ya. Seperti perkataannya Rasulullah, sesungguhnya jual beli itu dilakukan hanya sah jika suka sama suka. Maksudnya suka sama suka itu sepakat gitu, karena pembelinya juga suka dan semuanya jelas, berarti bagus, bisa seperti itu dibeli ya. Nah, yang selanjutnya itu adalah Khiyar itu apa? Yaitu adalah bebas untuk memutuskan antara meneruskan jual beli ataupun membatalkannya. Nah, akan saya jadi jelaskan di bagian macam-macam khiyar saja ya, contoh-contohnya ya. Macam-macam dari khiyar sendiri itu yang pertama khiyar majelis. Khiyar majelis ini selama jual beli sedang berlangsung di tempat, maka boleh saja membatalkan atau meneruskannya. Misalnya kita ke pasar ingin membeli bawang merah. Ya, bawang merah. Pada saat itu kita sudah akad, sudah ada kesepakatan ingin membeli, sudah melihat barangnya juga secara langsung, bagus atau tidak, kebutuhannya sesuai dengan kita. Ternyata kita lupa bahwasanya bawang merah masih ada di rumah nih misalnya. Nah, itu nggak apa-apa kalau kita misalnya ingin membatalkannya, itu nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, tapi membatalkan dengan baik-baik juga kepada si penjual, seperti itu tidak apa-apa. Nah, yang kedua, khiyar syarat. Khiyar syarat ini seperti apa? Misalnya kita membeli sesuatu barang, mau itu online mau ataupun offline. Nah, kita beli, tapi kita nunggu kalau ada uang. Kalau misalnya offline kita bilang sama penjual, tolong dong simpankan barang ini, misalnya tas ini, saya ingin beli ini gitu. Jangan sampai dibeli sama orang lain, tapi saya meminta waktu selama 3 hari ataupun 3 hari 3 malam seperti itu misalnya. Nah, itu nggak apa-apa, ada batasan tertentu, nanti barang itu disimpankan oleh si penjual. Namun ketika kita tidak ada kabar atau tidak jadi membeli ya, atau melewati batas waktu yang telah ditentukan, maka si penjual boleh menawarkannya kepada orang lain, seperti itu ya. Oke, baik. Nah, kalau khiyar ID itu yang offline yang tadi ya. Kalau yang online itu kan pasti ada seperti Shopee, itu ada batas waktunya pembayarannya kan. Nah, seperti itu. Nah, kalau khiyar ID, barang mengalami kecacatan, maka boleh kita mengembalikan barang tersebut karena mengurangi kualitas barang, namun diharapkan sesegera mungkin untuk dilakukan proses pelaporan, seperti itu ya. Nah, ini bisa, misalnya kita membeli barang secara offline ataupun online ya, barangnya itu rusak. Awalnya itu sebenarnya sudah diidentifikasi, maksudnya akadnya itu sudah jelas, dicari tasnya bagus, banyak yang beli, ada juga review-review dari orang lain. Ternyata sampai rumah atau pada saat kita membeli ternyata rusak, ada kecacatan, misalnya tasnya sobek atau terkelupas atau kancingnya ada yang terputus atau sebagainya, atau warnanya berbeda dengan yang lain seperti itu ya. Itu bisa dikembalikan tergantung dari akadnya tadi. Kalau misalnya akadnya, makanya akad ini adalah hal yang terpenting. Akad ini adalah yang dimana kesepakatan, kita juga mengetahui bagaimana prosedurnya, prosedur dari aturan-aturan seperti penjelasannya, bagaimana kalau misalnya ada kecatatan boleh dikembalikan atau tidak. Nah, maka dari itu kita lihat dari akadnya juga. Jangan sampai kita langsung membeli tanpa ada akad dan ijab kabul, seperti itu, tidak ada kejelasan. Jadi harus ada jelasnya, harus ada penjelasannya, harus jelas pokoknya semuanya ya, untuk membeli segala sesuatunya, seperti itu. Nah, selanjutnya riba. Kita masuk terhadap riba. Riba ini apa? Itu adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang ya. Biasa terjadi pada emas, perak, ataupun pinjam meminjam, biasanya seperti itu.
Nah, yang dimana cara untuk menghindari riba sendiri itu bagaimana? Timbangannya itu harus sama, setara, seimbang. Terus dilakukan serah terima saat itu juga, pada saat itu. Terus secara tunai, itu berarti cash namanya, langsung ya. Nah, macam-macam dari riba sendiri itu seperti apa? Yang pertama adalah ada namanya riba fadli, ya, penukaran barang sejenis ini yang tidak sama timbangannya. Misalnya kita membeli emas. Nah, emas itu ternyata misalnya emasnya itu ada 22 karat. Ya, 22 karat tapi seberat 5 gram. Ya. Nah, untuk yang satunya emasnya 22 karat namun beratnya 11. Berarti kelebihan satu kan ya? Nah, disinilah dikatakan sebagai riba. Kelebihan itulah yang termasuk riba, begitu ya. Tidak sama timbangannya, seperti itu. Nah, untuk riba qadri, pinjaman meminjam dengan syarat ada bunga atau kelebihan. Ini Ibu akan menjelaskan bagaimana yang dimana ketika kita meminjam uang, misalnya kita meminjam uang 100.000, namun orang yang memberikan pinjaman itu meminta 150.000, berarti 50.000-nya ini apa? Itu adalah bunga uang atau riba. Itulah Namun kalau misalnya saya sebagai yang utang ya, misalnya ya. Nah, yang memberikan uang utang itu yang meminjamkan duit ya, misalnya ya. Nah, saya ini ingin membalikan kepada orang itu, ya kan ya. Misalnya 100.000, tapi saya ingin memberikan hadiah karena dia sudah membantu saya untuk meminjamkan uang kepada saya kan, misalnya seperti itu. Nah, ya udah, itu nggak apa-apa kalau tujuannya untuk hadiah, bukan keterpaksaan dari si yang memberikan pinjaman. Kalau yang memberikan pinjaman meminta uang seperti itu riba. Tapi kalau tanpa pengetahuan dari yang kita pinjami, kita langsung memberikannya pada saat kita membayar, ya, dengan alasan itu untuk hadiah atau ucapan terima kasih, itu tidak apa-apa, seperti itu. Lanjut, riba yadi, yaitu jual beli yang dilakukan dengan jarak jauh, berpisah dengan tidak memberikan tahu nominal berapa. Nah, misalnya kita jual beli jarak jauh, tapi itu tidak jelas akadnya, ijab kabulnya sudah, tapi tidak jelas akadnya seperti apa. Misalnya kita ingin membeli mobil, tapi jaraknya jauh ya, mobilnya harganya 90 juta. Nah, namun kalau itu secara cash 90 juta, tapi kalau misalnya secara angsuran ternyata 95 juta. Karena apa? Tidak jelas. Dari awal juga nggak dikasih tahu nominalnya juga berapa. Seperti itu. Dan transaksinya juga tidak jelas sampai kapan. Seperti itu kesalahan dari akadnya. Maka dari itu segala sesuatu itu harus jelas akadnya, ya. Harus jelas prosedurnya. Seperti itu. Nah, riba nasi'ah, yang itu artinya adalah akad jual beli dalam penyerahan barang dilakukan beberapa hari kemudian. Misalnya begini, contohnya itu kita ingin membeli buah, ya. Tapi itu pada saat itu misalnya saya punya tetangga, saya punya tanaman pohon, saya pohon jambu. Namun pohon jambu tersebut masih berbuah kecil. Nah, namun tetangga saya ini sudah bilang, saya ingin membeli buah itu, gitu kan ya. Misalnya seharga 50.000. Nah, 50.000 itu kita berikan kepada orang yang punya pohon. Namun, kenapa bisa dikatakan riba nasi'ah? Karena apa? Karena ini tidak jelas barangnya itu bagaimana, tidak jelas. Karena apa? Masih di pohonnya, kita tidak tahu. Kalau sewaktu-waktu misalnya dia sudah memberikan duit dan buahnya itu tidak tahu apakah benar-benar berbuah atau tidak. Karena apa? Ketika buahnya kecil kita tidak tahu apakah nanti kena angin jadi jatuh, atau karena ada kemarau atau kurang hal lainnya, kendala lainnya pada saat dia tumbuh di pohon itu, kan kita nggak tahu ya. Nah, ini termasuk dalam riba nasi'ah, ya, bisa dilihat di situ ya, seperti itu. Karena yang paling bagus itu apa? Ada barang, ada uang, begitu ya, yang paling benar dan sesuai akadnya jelas, seperti itu ya. Selanjutnya, utang piutang. Utang piutang adalah memberikan harta atau benda kepada orang lain dengan catatan dikembalikan pada waktu yang telah ditentukan. Nah, rukun utang sendiri itu ada 3. Yang pertama, ada yang memberikan utang dan orang berutang. Jadi ada 2, ada yang memberikan uang, ada yang menerima uang.
Nah, yang kedua ada harta ataupun bendanya, pasti misalnya uang ataupun pinjaman yang lainnya. Ketiga ada lafaz kesepakatan. Maksudnya lafaz kesepakatan ini yang seperti apa? Misalnya saya utangkan ini kepada kamu ya, misalnya uang 100.000. Terus yang mengutang ini mengatakan, iya saya akan mengutang kepadamu, dan beberapa hari lagi atau waktu saya, atau misalnya beberapa hari, harus jelas ya, jangan bilang beberapa waktu nanti, tapi nggak boleh. Misalnya beberapa waktu, 1 minggu nanti saya akan langsung membayarkan atau melunasi utang saya, seperti itu. Nah itu bagus karena Allah. Nah jika misalnya ada teman kita atau kerabat kita, saudara kita yang bilang masih belum mampu untuk membayarkan utangnya, maka boleh kita memberikan jangka waktu lagi kepada mereka, karena Allah telah memberitahu di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi bahwasannya kita boleh kita ya orang yang jika ada orang yang kesulitan, kita nggak apa-apa membantu, malah itu baik kita membantu orang lain, seperti itu, dengan perjanjian, tapi seperti itu, perjanjian batas waktunya sampai kapan lagi, sesuai dan jelas, seperti itu ya. Nah begitu boleh. Nah karena orang yang baik itu adalah, karena juga ini juga yang mengutang ini harus tahu diri juga, karena bagi Allah di dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi mengatakan bahwasannya orang yang baik di antara kamu ialah orang-orang yang membayar utangnya. Maka dari itu harus mengerti ya, harus tahu diri juga, begitu. Jangan semena-mena karena mentang-mentang diberikan waktu jadi merasa menyepelekan gitu, nggak bisa. Itu juga diperhitungkan di akhirat nanti ya, seperti itu. Nah terus selanjutnya adalah tentang sewa menyewa. Sewa menyewa ini seperti apa? Sewa menyewa ini yang dimana merupakan seperti biasa kita ingin menyewa, misalnya menyewa rumah, kita membayar sewaan itu ya, seperti itu. Tapi tidak hanya berbentuk seperti itu, seperti kayak tempat tinggal, tidak, tapi ada penyewaan tenaga kerja atau hewan, jasa, atau pikiran, seperti itu. Tapi ada syarat dan rukun sewa-sewanya. Yang pertama itu apa? Balik dan berakal sehat, itu jelas ya. Kedua, atas kemauan sendiri bukan terpaksa, jelas ya. Barang yang disewakan akan menjadi hak sepenuhnya bagi yang menyewa atau malinya. Jadi kalau kita menyewa rumah nih dalam 1 bulan misalnya, ya itu hak kita, karena itu sudah hak kita karena kita sudah membayar. Nah kecuali kalau lewat dari 1 bulan itu, nah itu bukan hak kita lagi, seperti itu. Selanjutnya ada kejelasan barang, keadaan, dan sifat. Ini harus jelas. Ini sama, akadnya juga harus jelas. Kita tahu keadaan rumahnya seperti apa, WC-nya seperti apa, bagaimana kondisi atapnya, ruangannya, bersih atau tidak, seperti itu. Layak ditempati atau tidak, seperti itu. Nah untuk yang kelima, selanjutnya manfaat dari yang disewakan harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak. Ini jelas ya, harus diketahui, tidak boleh tidak. Nah, selanjutnya berapa lama disewakan harus jelas juga, batas waktunya yang saya sudah jelaskan tadi ya. Yang terakhir, harga dan cara membayar sewa harus jelas dan disepakati. Nah, ini harus jelas, jangan sampai nggak jelas. Tiba-tiba langsung masuk aja, tapi nggak tahu bayarnya gimana. Seperti itu. Kan kadang ada bayar sewaan itu lewat ATM atau transfer, seperti itu kan ya. Ada juga secara tunai, seperti itu harus dijelaskan sampai kapan, dari waktu ke kapan. Misalnya masuk tempat tinggal itu atau perjanjian menyediakan jasa atau meminjam hewan segala macamnya, itu harus jelas. Misalnya pada tanggal 27 Oktober pinjamnya, nah kita pinjam sebulan, berarti 27 November berikutnya itu selesai, seperti itu. Berarti harus bayar lagi kalau misalnya ingin menyewa lagi. Baik, terima kasih untuk hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tetap di bab 9 mengenai prinsip dan juga praktek ekonomi Islam, yaitu menjelaskan yang tersisa. Yang pertama adalah syirkah, kedua perbankan, ketiga yaitu asuransi. Nah ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk tugas pada materi ini yaitu Ibu akan sampaikan di grup Telegram saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.